Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya akan cerita dulu ya, Mas. Saya ini termasuk guru penggerak yang paling tua sendiri. Sebenarnya saya malu loh bercerita ya. Saat itu saya ikut eh, ikut guru penggerak itu dari yang pertama, gelombang pertama. Tapi karena mungkin usia, apa mungkin karena saya nggak bisa apa-apa, jadi saya mental kalah dengan yang pinter-pinter yang lainnya. Di SD 2 Margojadi, saya kan atas nama dari SD 2 Margojadi. Di situ ada guru penggerak di sebelah saya, di depan kelas saya ada SD 1 dan SD 2 Margodadi. Mungkin Pak kami sudah tahu ya Pak. Itu berhadapan. Jadi SD kami dan SD dia itu bersaing, tapi bersaing sehat, bukan bersaing berantem bukan. Saya bersaing sehat. Saya melihat di situ ada guru penggeraknya yaitu namanya Bu Mirna. Dia sangat cerdas, dia masih muda, dia pintar. Jadi saya cuma ngintip-ngintip aja. Kok setiap hari kok tepuk-tepuk, saya pingin kayak gitu. Tapi kenapa kok saya nggak kepilih saat itu? Saat itu Bu Mirna setiap dia mengadakan kegiatan-kegiatan, saya ikut. Tapi saya bukan guru penggerak saat itu. Saya gerakkan ke SD saya dulu. Ternyata setelah saya masuk ke dalamnya, setelah saya terpilih jadi guru penggerak, oh ternyata bukan hanya main tepuk-tepuk ya. Ternyata banyak sekali yang ada di dalamnya. Terus terang kepala sekolah saya itu sangat bangga dengan saya. Boleh sampai telepon, boleh sampai Pak, mungkin Pak Kemes sudah tahu. Mungkin kalau ada apa-apa, kepala sekolah langsung coba tanya sama Bu Nani. Padahal dulu saya bukan apa-apa. Saya ada istri itu mungkin hanya dipandang sebelah mata. Saya cuma guru honor, gajinya berapa. Mungkin teman-teman yang sertifikasinya cair terus mungkin Bu titip kelasku, Bu titip kelasku. Ternyata sekarang sudah tidak lagi. Sekarang dalam pandemik seperti ini, pengajaran kami di sana juga melewati Zoom. Saya juga ngajar anak-anak seperti itu. Saya ikut-ikutan yang dilatih oleh VC saya walaupun saya sama sekali nggak bisa IT, saya belajar sama teman saya yang di sana namanya Mirna. Di situ. Terus untuk SD saya saat ini, alhamdulillah muridnya sekarang banyak. Walaupun banyak SD-SD yang bagus-bagus, mungkin yang elit-elit, tetap SD saya stabil, Pak. Iya, muridnya sekarang banyak setelah saya di sana. Saya juga karena mungkin dulu ya makanan saya belum tahu jadi guru penggerak itu seperti apa. Taunya saya cuma guru penggerak kok tepak tepuk terus gerak sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana sini. Ternyata setelah masuk ke dalamnya, ternyata saya bisa buat RPP, membuat pakai alat peraga. Oh, cara belajar seperti ini. Nah, seperti itu, Pak. Oke, Bu. Di sini Ibu tadi menyebutkan sebagai guru penggerak yang paling tua, ya kan? Nah, biasanya kalau orang sudah, mohon maaf, sudah agak berumur, itu biasanya stamina dan semangatnya itu berkurang. Nah, tapi saya melihat sisi yang berbeda dari Ibu Nani ini, kayak tua-tua keladi gitu. Semakin tua semakin jadi gitu kan. Nah, coba diberikan gimana sih Bu menjadi seorang guru yang bisa inspiratif dan semangat dan memberikan dampak positif di sekolahnya. Bahkan ini juga menjadi dampak memberikan dampak positif untuk pendidikan di Tulang Bawang Barat, Bu. Monggo, Bu. Terima kasih. Ini Pak, saya memang merasa tua. Kalau saya campur anak yang muda-muda itu sebenarnya saya malu Pak. Apalagi yang gerak gini, saya sebenarnya nggak bisa Pak. Kadang saya lupa. Habis gini, saya itu lupa. Tapi saya sekarang udah nggak punya malu lagi kalau di depan. Kalau di rumah kata suami saya itu, ini udah mulai belajar gila lagi ini. Iya, saya taruh HP depan,
besok pagi-pagi ini tugas saya sebagai guru penggerak, saya akan jemur anak-anak, saya kasih gerakan-gerakan, saya malu kalau saya nggak bisa. Oh, saya gerak-gerak dulu Pak, di karetan pun saya gerak-gerak Pak. Saya gerak-gerak, oh seperti ini. Ternyata kepala sekolah saya, hebat Bu, besok saya tambahin lagi gajinya. Oh iya Pak. Guru-guru yang lain mungkin ya seperti Pak Timbul, seperti teman-teman saya dukung semua Pak. Yes, alhamdulillah semuanya. Kalau saya bilang besok berangkatnya pagi jam 6:30 nyampe sekolah, saya kasih jadwal sendiri Pak, bukan kepala sekolah yang ngasih jadwal. Saya harus, walaupun saya tua, saya harus semangat, tetap semangat. Yang penting saya sehat Pak. Mas Ibnu. Nah, kita lanjut akan mendengarkan cerita. Nah, apa sih cerita seru mengajar anak-anak di Tuwaba dari Ibu Nani? Soalnya Ibu Nani ini jadi starnya di sini. Banyak banget yang sudah bertanya sama Ibu Nani. Nah, ngefans. Banyak Aku jadi fans juga hari ini. Boleh. Nanti minta tanda tangannya ya. Nah, boleh dong Bu Nani untuk cerita serunya mengajar anak-anak di Tuwaba. Alhamdulillah ya. Dari saya honor itu udah 15 tahun. Ternyata saya itu dipercaya oleh kepala sekolah hanya mengajar kelas 1. Kelas 1 terus sampai tua, Pak. Nggak pernah naik kelas? Nggak pernah. Cuma kalau ada jam kosong aja mungkin saya ngejar kelas 4, 5, 6 yang bahasa Inggris sama BDL. Ya. Kenapa saya bisa bahasa Inggris? Karena saya pernah ke Singapura. Woi. Tapi jadi pembantu bukan jadi guru. Kalau orang Indonesia di sana walaupun yang jadi sarjana udah pernah ke luar negeri iya, ya, Bu, pernah. ya. Tapi memang di Singapura itu walaupun pangkat di bawahnya ada SS-nya banyak, Pak. Hanya jadi tukang sapu, Pak, di Singapura. Saya juga nggak tahu kenapa. Kalau pengalaman saya ngajar di kelas 1 itu ya, ada anak kelas 1 itu ada yang nggak bisa ngomong, Pak. Karena mungkin dia mau sekolah di SLB itu gimana ya, kemampuan orang tuanya nggak ada. Jadi dia sekolah di SD2 Margodadi. Karena SD2 Margodadi itu tempat pembuangan dulu, Pak. Pokoknya yang nggak bisa jalan, apa nggak bisa apa, itu dibuang di SD2 Margodadi. Pasti masuk katanya. Tapi setelah ada saya sekarang ada seleksinya, Pak. Nah, ada anak satu yang nggak bisa ngomong. Tapi teman dia itu, teman kerabat dia itu bisa ngomong. Teman kerabat dia itu, teman setiap dia bermain bersama anak itu, dia bisa ngomong apa yang diomongin dia itu, dia tahu. Sedangkan saya nggak tahu. Dia kehilangan penghapus warna putih. Kalau orang bisu ngomong penghapus warna putih gimana? Kan saya nggak tahu. Nangis, Bu. Gulung-gulung nangis. Nah, dia nangis, kata temennya, Bu, dia nyari penghapus warna putih. Saya bingung. Kok kamu tahu dia tanya warna putih? Pantas tak kasih hitam, nggak mau. Iya, dia kan gini-gini sama gini, Bu. Nah, ini apanya artinya? Ini kan bajunya warna putih. Oh, ternyata mengajar kelas 1 itu lebih ekstrim lagi. Mending bahasa Inggris, Pak, kelas 4, 5, 6. Daripada ngajar kelas 1 yang nggak bisa ngomong, terus setiap hari kadang-kadang berantem, kadang-kadang ada ya yang di-rolling. Oke, sekarang gini aja. Dari mulai 12 guru itu ada yang berani ngajar kelas 1, Bu. Saya tambahin honornya. Nyerah. Terus ada lagi. Pas saat itu kepala sekolah saya menyuruh saya pergi. Bu, tolong pergi ke sana, tolong ambilkan soal di Korwas. Kok saya toh, Pak? Ya sampean kan yang lincah sana ke sana. Tapi saya tuh naik motor terus terang jadi guru penggerak itu bisa, Pak. Naik motor ngesen ke sana, menggoknya ke kiri itu sekarang sudah enggak lagi. Saya kalau diperintah, Bu, ke Korwas, siap. Saya berangkat. Sok pede itu, Bu. Naik motor pokoknya ngesennya ke kanan, beloknya ke kiri. Udah enggak apa-apa. Kata Bu Mani, kok kamu nyampe sini suruh ngambil soal. Nah, kebetulan kepala sekolah saya itu Pak Nasib tak suruh ngisi kelas 1. Maaf ya Pak, bukan saya itu keminter. Bapak tolong dijaga anak-anak. Suruh gambar apa aja papan tulis. Papan tulis itu sama kepala sekolah digambar bunder. Ada segitiga.
ada yang nangis, Pak, Bu Nani mana? Saya nggak mau sama Bapak. Jadi saya mulai tahu ya Bu ya. Iya, Jadi iya. Ibu ini ditempatkan di kelas 1 tuh bukan karena Ibu itu karena nggak naik kelas ya Bu ya. Iya. Tapi karena memang Ibu Nani ini merupakan orang-orang pilihan yang memang ibulah yang dipercaya untuk mengelola kelas 1 karena yang punya tingkat kesulitan yang paling tinggi. Jadi Ibu ini limited edition gitu. Nah. Lanjut ya Bu ya. Iya, iya Pak. Apa sih Bu yang membuat Ibu memutuskan untuk menjadi seorang guru penggerak? Ini dari pertanyaan dan kemudian ini ada dari Clara juga ya. Dia alumni PC 4. Nah, dia bertanya tentang setelah Ibu apa sih yang membuat Ibu memutuskan untuk menjadi guru penggerak dan tantangan apa sih Bu saat menjadi guru penggerak dan lalu bagaimana Ibu mengelolanya gitu? Pertanyaannya jangan banyak-banyak Pak. Yang pertama dulu. Yang pertama ini terkait dengan bagaimana sih Ibu bisa memutuskan untuk menjadi seorang guru penggerak? Iya. Motivasinya apa gitu? Sebenarnya saya itu dulu nggak mau Pak jadi guru penggerak. Karena mungkin ada yang memaksa Bu? Kepala sekolah yang maksa. Karena Pak Kepala Sekolah takut sama Pak Kemis. Nanti kalau SD 2 nggak ada guru penggerak, kepala sekolah saya dipanggil Pak. Jadi saya kasihan. Ya udah Pak, saya tak nyoba masuk ke guru penggerak. Siapa tahu mungkin saya apa lebih pinter nanti. Wah, iya Bu, silakan. Saya daftar saat itu. Daftar kok ada panggil, Bu, sampean keterima. Loh, lah raiso apa-apa kok keterima toh Pak? Ya udah Ibu, coba-coba aja daripada saya dipanggil sama Pak Kemis. Saya mulai di situ. Karena kepala sekolah saya takut sama Pak Kemis. Oh, jadi Pak Kemis ini yang humoris ini menakutkan ya di sekolah Ibu ya? Pak Kemis sebenarnya nggak pernah ngomong Pak. Sekali ngomong jantungan kepala sekolah saya. Terus apa lagi Pak? Nah, kemudian tantangan Bu, kan itu Ibu sudah memutuskan menjadi seorang guru penggerak. Tantangan terbesarnya menjadi guru penggerak dan mohon maaf mungkin dari segi usia senior ya Bu ya. Tantangannya apa sih Bu menjadi guru penggerak? Sebenarnya sama dengan Pak Kemis ya. Tantangannya itu teman tidur Pak. Teman tidur saya itu tantangan setiap hari Pak. Itu kalau saya pelatihan sampai dari pagi sampai sore kadang-kadang seragam saya suruh bawa Pak. Bawa aja dari Senin sampai Sabtu, nggak usah pulang. Aduh. Saya sampai tiap hari berantem tuh malu sebenarnya. Malu karena anak saya udah gadis, udah mau kuliah. Tapi terus kalau mau tidur ya biasa saya mau berangkat tadi berangkat sekolah Pak, kemarin saya bersih-bersih sekolah malah kakinya kecangkul. Jadi tadi mau berangkat sekolah suruh hati-hati. Saya nikah udah 26 tahun kayaknya suruh hati-hati baru tadi Pak. Romantis ya Bu ya? Ya. Romantis sekali ya suaminya. Jadi suaminya mulai dari awal itu kayak agak kurang setuju, marah terhadap Ibu. Sekarang dia berubah menjadi menyemangati dan mensupport Ibu sebagai guru penggerak ya Bu ya. Seragamnya nggak suruh bawa lagi tadi Pak. Malah dikasih sangu. Oh, alhamdulillah.